Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan sekarang gue akan nge-review sebuah helm. Ini helm harganya 3,7 juta, full karbon. Kita akan lihat sebagus apa sih helm ini dan semenarik apa. Karena kalau kita bandingkan helm-helm karbon yang ada di pasaran di sana, rata-rata harganya sudah di atas 8 juta, bahkan ada yang di atas 10 juta rupiah. Jadi helm 3,7 juta agak underestimate sih gue sebenarnya. Kardusnya sih oke lah, bagus, menarik, simple. Di sini ada tulisan logonya doang, terus tulisan di sini jerichohelmet.com, kemudian unique definitely visible carbon fiber helm atasnya, dan ada logo gambar bulu ya. Mungkin pengen ngasih tahu kalau ini lightweight atau ringan seperti itu. Isi di dalamnya ada helm yang dibungkus polyfoam 1 mm. Ada buku petunjuk, biasanya sih nggak pernah dibaca sama orang-orang. Helm manual instruction, dan juga dapat stiker 3 buah. Ada tulisannya Jericho, ada gambar bulu, dan juga bulu lagi. Super light tulisannya, ya. Helmnya seperti apa? Tadadam! Wow, baiklah, boleh juga. Sepintas kalau teman-teman lihat mirip kayak helm Simpson ya. Iya, mirip helm Simpson. Perbedaannya helm Simpson bagian bawahnya tuh lebih maju ke depan sedikit, dan juga bagian visornya kalau kita tutup juga lebih besar kalau helm Simpson. Kalau ini kecil, dan ini memang benar-benar enteng. Berapa kilonya? Nggak tahu deh. Kita cek di buku manual ya. Di sini tertulisnya terbuat dari monocoque chassis serat karbon. Itu biasa dipakai di monocoque chassis Formula 1 dan badan pesawat Boeing 787 Dreamliner. Oh, di sini ada gambar teknisnya di helm ini. Jadi di lapisan luar itu carbon fiber trail, terus kemudian biaxial fiberglass, kemudian plain wave Kevlar, dan ada carbon fiber unidirectional. Jadi ada 4 layer shell ini, shell helm ini. Di sini belum ada tertulis berapa kilogram. Mungkin di kardusnya kita cek. Biasanya di kardus tuh ada tulisan kan. Nggak ada juga di sini, cuma ada tulisan ISO, merek, logo, SNI, dan Instagram. Jadi mungkin buat manufacturernya Jericho, di sini PT Jericho Composite Indonesia mungkin kurang ngasih tahu berapa kilogram berat dari helm ini. Agak sayang sih, karena itu hal yang fitur utama helm ini, karena ini helm memang bener enteng kalau kita pegang ya, enteng banget. Sebelum kita tes, gue mau kasih tahu dulu kalau helm ini juga sudah SNI dan juga ISO. ISO-nya ISO 9001.2 2015, dan juga sudah SNI. Bisa di scan barcode SNI-nya ada di bagian strapnya, di bagian dalam strapnya ini ada barcode, jadi kalian bisa ngecek teman-teman. Jadi buat gue sih ya, helm tuh harus safety ya, walaupun jadi pengen keren boleh, tapi jangan pakai helm yang nggak ada SNI-nya atau nggak ISO. Ini juga udah fiturnya udah double daring. Jadi kita tes apakah double daringnya tuh nih enak buat nyantolinnya dan juga ngelepasnya. Nah, kita tes aja. Ini ukurannya yang gue pakai, biasanya gue mempergunakan helm ukuran L. L itu biasanya kalau kalian beli itu untuk ukuran kepala dengan diameter 60 sampai 61 cm. Kita tes. Agak sedikit longgar ukuran L-nya di gue ya. Jadi nggak terlalu megang banget. Biasanya helm kayak misalnya Arai, Shui, Nolan, dan juga bahkan helm Trabas itu megang banget di kepala dan juga pipi, terutama di full face. Seperti biasanya pipi itu agak sedikit ketekan. Ini nggak, biasa aja gitu. Jadi kayaknya dia L-nya L plus ya, untuk ukuran 61 sampai 63 cm. Solusinya mungkin bisa pakai balaclava. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisa turunin ukuran atau menggunakan balaclava. Kita tes dulu pakai balaclava apakah berpengaruh apa enggak. Ya, pakai balaclava sedikit berpengaruh, cuman di bagian pipi masih belum terlalu memegang banget, tapi udah megang di bagian sini, nggak ngoplak. Nah, sekarang kita tes ikatan strapnya, double daring ya, mantep nih, gampang nggak makainya? Oke, untuk makainya gampang, dan
Ya dia kuat. Kemudian kliknya, ya kliknya juga gampang. Biasa ada yang keras kliknya. Terus kalau buat ngebuka, ya jadi untuk ukuran mungkin sedikit dikoreksi kali ya. Ukuran L-nya masih kurang mantep gitu. Jadi ini ukurannya L+. Nah seperti yang gue bilang tadi, ini kan helm lokal sebenarnya, bikinan Surabaya. PT Jericho Composite Indonesia, Surabaya, Indonesia. Jadi kita bangga juga ya, Indonesia bisa bikin helm sebagus ini. Nah sekarang kita lihat dari segi estetiknya. Biasanya kalau helm-helm karbon itu ada defect lah, atau cacat di bagian serat karbonnya. Kadang ada serat karbonnya yang agak sedikit melehoy gitu ya. Nah kita lihat dari bagian sini sih, sepintas penglihatan gua lurus semua sih, simetris semua. Sambungannya ada di bagian tengah. Jadi ibaratnya kalau rambut tuh di belah tengah gitu. Di visornya ini agak keras teman-teman, agak keras. Apa mungkin terlalu kencang bautnya? Tapi kan harusnya enggak ya. Dan nah ini udah full nutup, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini masih ada celah gap. Jadi kalau kita kencang, udaranya bisa masuk ke sini. Jadi nggak nutup banget. Apa helm ini yang gue punya aja atau semua helm dari Jericho model ini begini? Gue juga kurang tahu. Dan kayaknya ada yang ini ya. Coba kita pakai. Nah, biasanya kalau kita buka tutup helm, kita menggunakan jempol, jari jempol di tangan kiri karena kita biasa pegang gas di bagian sini. Tapi yang ini bagiannya agak, bukaannya agak di kiri, tuh. Jadi agak sedikit susah. Tuh. Dia ada di bagian sini dan ini nggak terlalu nutup. Ya kalau boleh kasih masukan sih ke pihak Jericho, bagian ininya nih pindahinlah ke sini. Jadi lebih mempermudah kita buka kaca karena lebih nyaman sih. Ini terlalu pinggir bagian sini kan, nggak mungkin kita begini posisi tangannya. Biasanya kan gini, tep. Dan yang mungkin bisa diperhatiin lagi visornya supaya lebih rapat. Karena kalau kita dalam keadaan kenceng, udara masuk tuh ganggu banget di mata dan juga noise. Kurang lebih seperti itu. Nah, helm ini kompetitornya kalau kita bandingin dengan modelnya, ini kan mirip banget dengan Simpson. Nah, kalau Simpson sendiri harganya tuh sekitar 7-8 jutaan. Nah, kalau Simpson yang karbon modular itu harganya di 11 juta sampai 14 juta. Kalau kita bandingin dengan Bell, yang Bell Bullet yang karbon itu juga harganya di 11 jutaan. Yang nggak karbon itu di 7 juta. Jadi, untuk secara harga Jericho menang. Dengan build quality-nya yang bisa dibilang bagus, lumayan lah dia menang di harga. Nah itu aja sih review singkat gue mengenai helm yang baru gue beli dengan harga 3,7 juta rupiah, mereknya Jericho. Dan ini cocok buat pakai motor-motor custom, bahkan motor sport juga masih masuk ya. Warnanya juga simple, karbon full. Kalian bisa mungkin kasih stiker atau di pinstriping juga keren. Itu aja review singkat gue mengenai helm yang baru gue beli. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet congkok. Gue Hendra Perkasa, bye-bye.